football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois memang tak khawatir dengan kekalahan timnya dari Barcelona di pramusim beberapa hari lalu. Courtois lebih menyoroti ketergantungan Madrid ke Karim Benzema. Seperti diketahui, Benzema absen dalam pertandingan El Clasico tersebut. Kondisi striker asal Prancis itu belum fit sepenuhnya. Tanpa Benzema, Madrid tercatat melepaskan 9 tembakan di sepanjang laga, tapi tidak ada yang mengarah ke gawang. Tanpa Benzema, Courtois menilai Madrid disebut kurang berbahaya di depan gawang. Southampton telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan striker Sekou Mara dari Bordeaux dengan kontrak 4 tahun. Pemain berusia 19 tahun itu sebagai perekrutan ke-6-nya di jendela transfer musim panas ini. Informasi tambahan, sebelum bergabung dengan The Saints, Mara telah dikaitkan dengan rival Liga Premier yakni Leeds dan Newcastle, ditambah klub Jerman Borussia Mönchengladbach. Ansu Fati mengaku ingin bangkit usai mengalami fase suram bersama Barcelona. Seperti diketahui, usai musim debut cemerlangnya bersama Barcelona, Fati mendapat mimpi buruk saat mengalami cedera ligamen lutut pada November 2020 yang membuatnya absen panjang. Nasib Fati belum juga berubah musim lalu saat dia diganggu cedera hamstring. Kini, Fati mengaku berkeinginan untuk bisa kembali ke penampilan terbaiknya dan memberikan gol-gol serta trofi meski mengaku belum fit 100%. Arsenal kabarnya sempat mengajukan tawaran senilai 40 hingga 45 juta pounds kepada Leeds United untuk mendapatkan Raphinha. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Leeds. Pada akhirnya, Raphinha berlabuh di Barcelona dengan nilai transfer 55 juta pounds. Direktur teknik Arsenal, Edu, mengakui pernah negosiasi dengan pihak Raphinha. Namun, Raphinha ingin mewujudkan mimpinya main untuk Barcelona. Belakangan terkuak alasan mengapa Frenkie de Jong enggan pindah ke Manchester United adalah karena Barcelona masih berutang gaji hingga 17 juta euro kepadanya. Pangkal masalah transfer de Jong ke MU ini turut disorot oleh legenda Manchester United, Gary Neville. Neville menyarankan de Jong mengambil jalur hukum untuk melawan klubnya sendiri, yakni Barcelona. Dia meminta de Jong untuk menuntut Blaugrana yang tidak mau membayar kekurangan gajinya. Raksasa Serie A Juventus akhirnya bakal kembali memeriahkan game sepak bola ternama FIFA di edisi FIFA 23 setelah menaikkan kerjasama baru dengan EA Sports. Sebelumnya, Bianconeri sempat absen selama 3 tahun. Kerjasama Juventus dan EA Sports selaku produsen game FIFA berakhir pada 2019 silam. Akibatnya, nama Juventus pun menghilang dari game FIFA 20, FIFA 21, dan FIFA 22. Sebagai gantinya, dalam 3 edisi tersebut ada tim dengan corak warna sama dengan Juventus yakni hitam dan putih dengan mengusung nama Piemonte Calcio. Pemain Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe sedang diincar Chelsea dan Juventus. Kimpembe yang kontraknya akan habis pada 2024 pun dikabarkan telah meminta PSG untuk melepasnya. Raksasa sepak bola Prancis pun dikabarkan akan melepas Kimpembe dengan harga 60 juta euro atau sekitar 933 miliar rupiah. Lebih lanjut, Kimpembe dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Chelsea. Karir Timo Werner bersama Chelsea tidak berjalan mulus seperti saat ia memperkuat RB Leipzig. Werner bahkan mulai disingkirkan Thomas Tuchel ke bangku cadangan yang membuat awal mula desas-desus kepergian Werner ini mencuat. Dalam laporan ESPN, Chelsea memang sudah punya rencana untuk memulangkan Werner ke klub lamanya tersebut. Statusnya nanti sebagai pemain yang disertakan dalam paket penawaran dengan pemain Leipzig, Nordi Mukiele yang diminati oleh Chelsea. Uang 55 juta euro kabarnya juga sudah disiapkan The Blues sepaket dengan Werner. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, disebut dilanda ketakutan karena kemungkinan akan memulai musim tanpa Cristiano Ronaldo. Dilansir Daily Star, Ronaldo tidak ikut dalam tur MU ke Thailand dan Australia karena alasan pribadi. Hal ini berarti dari segi kesiapan fisik dan kemampuan memahami taktik ten Hag, Ronaldo tertinggal dari rekan-rekan setimnya. Kondisi yang dianggap berpotensi membuat CR7 tidak akan bisa terlibat pada awal musim ini jika memutuskan bertahan bersama
bersama Setan Merah. Celta Vigo telah mengumumkan perpanjangan kontrak untuk striker andalan mereka, Iago Aspas. Disebutkan striker timnas Spanyol itu mendapatkan kontrak baru hingga 2025. Sejak memperkuat klub asal Galicia itu pada 2008, Aspas telah tampil 418 laga untuk Celta, menyumbang 184 gol dan 63 assist. Dia pernah bermain di Liverpool dan Sevilla, tetapi penampilannya tidak pernah mencapai setengah dari penampilannya yang luar biasa di Celta Vigo. Klub raksasa Spanyol Atletico Madrid menutup pintu untuk transfer Cristiano Ronaldo. Presiden Atletico, Enrique Cerezo, membantah kabar yang mengaitkan klubnya dengan Ronaldo. Menurutnya, rumor soal Ronaldo ke Atletico hanya karangan. Saya tidak tahu siapa yang membuat cerita soal Cristiano, tapi secara realistis mustahil baginya datang ke sini, ujar Enrique Cerezo kepada Marca. Luis Suarez dipastikan akan pulang kampung ke Uruguay. Ex-bintang Barcelona itu Selasa 26 Juli 2022 mengumumkan bahwa dirinya telah mencapai kesempatan pendahuluan dengan klub pertamanya nasional untuk bermain selama 3 bulan menjelang Piala Dunia 2022. Pengumuman itu disampaikan oleh Suarez dalam sebuah video singkat yang diunggah ke akun media sosialnya. Sebagai informasi, Suarez pernah bermain di nasional pada tahun 2005 hingga 2006. Toni Kroos menatap musim 2022-2023 dengan penuh percaya diri. Dia yakin Real Madrid bisa menangani semua gelar dari seluruh kompetisi yang mereka ikuti alias sextuple. Al Real akan berusaha mempertahankan gelar La Liga Spanyol dan Liga Champions. Seusai menyabet 2 trofi tersebut, Los Merengues berarti akan bertanding di Piala Super Eropa, Piala Dunia antar klub, dan Piala Super Spanyol. Selain itu masih ada Copa del Rey. Klub kaya raya PSG resmi memboyong pemain baru di bursa transfer musim panas 2022. Klub raksasa Prancis itu mendatangkan Nordi Mukiele dari RB Leipzig. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap itu mendapatkan kontrak jangka panjang hingga 2027. PSG hanya mengeluarkan uang sebesar 12 juta euro, sekitar 182 miliar rupiah untuk meminang pemain berusia 24 tahun tersebut. Xavi Hernandez menanggapi pernyataan Presiden klub Joan Laporta yang sebelumnya mengatakan kisah Lionel Messi di Barcelona belum berakhir. Pelatih Barcelona itu mengakui untuk saat ini mustahil Messi kembali ke Camp Nou. Tidak masuk akal untuk berbicara tentang kembalinya Leo Messi di Barcelona sekarang. Dia terikat kontrak dengan PSG, jadi itu tidak mungkin. Kita lihat saja di masa depan. West Ham United mengumumkan keberhasilannya dalam merekrut striker internasional Italia Gianluca Scamacca pada Selasa 26 Juli 2022. Scamacca menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub London tersebut, ditambah opsi perpanjangan untuk setahun lainnya. The Hammers tidak merinci besaran uang yang mereka berikan kepada Sassuolo, namun menurut Sky Sports nilainya mencapai 36 juta euro atau sekitar 546,6 miliar rupiah. Nottingham Forest sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang yang bermain di klub Bundesliga Stuttgart, yaitu Orel Mangala. Dikutip dari Sky Sports, Nottingham menggelontorkan dana sebesar 15 juta dolar atau sekitar 224 miliar rupiah yang disepakati antara kedua klub. Meskipun sudah deal, Mangala belum bisa datang ke markas besar Nottingham. Hal tersebut dikarenakan dirinya sedang mengidap COVID-19 yang mengharuskannya untuk isolasi mandiri. Manchester United tampaknya akan all out untuk mencoba meyakinkan Cristiano Ronaldo bertahan di musim ini. Sir Alex Ferguson dilaporkan ikut turun gunung membantu MU mensukseskan misi tersebut. Fergie dilaporkan tiba di Carrington Selasa pagi waktu setempat. Kehadiran sosok ayah sepak bola Ronaldo ini diharapkan mampu membuat Ronaldo luluh dan bertahan. Sementara Fergie juga dikabarkan tidak ingin melihat Ronaldo pergi dari tim kesayangannya tersebut.
Laman Streety News yang fokus membahas Manchester United mengabarkan hasil pertemuan antara Ronaldo dan kubu Setan Merah. Dalam pertemuan tersebut tak ada keputusan yang diambil karena deadlock alias menemui jalan buntu. Menurut Streety News, Ronaldo masih ingin meninggalkan MU. Di sisi lain, MU ngotot ingin mempertahankan Ronaldo. Penyebabnya karena MU hanya memiliki satu penyerang musim saat ini, yakni Anthony Martial. Menurut laporan Sky Sports, Juventus dikabarkan membidik striker Chelsea, Timo Werner, atau penyerang Manchester United Anthony Martial jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Alvaro Morata. Seperti diketahui, Morata menghabiskan 2 musim terakhir di Juventus dengan status pinjaman dari Atletico Madrid. Diwartakan, si Nyonya tua telah menolak opsi mempermanenkan penyerang asal Spanyol itu jika harganya 29,5 juta pounds. Aaron Ramsey kini berstatus tak punya klub. Bintang Wales itu telah menyepakati pemutusan kontrak dengan Juventus Selasa 26 Juli 2022. Ramsey seharusnya kembali ke Turin karena dia sesungguhnya masih terikat kontrak sampai 2023. Namun karena gelandang 31 tahun itu tidak ada dalam rencana pelatih Allegri di musim depan, maka Bianconeri lebih memilih memutus kontraknya ketimbang mencari klub peminat. PSG dan Inter Milan dijadwalkan akan menggelar pertemuan untuk membahas Milan Skriniars. Les Parisiens itu dilaporkan tertarik memboyong bek tengah asal Slovakia itu. Menurut Football Italia, pertemuan itu akan berlangsung di London, Inggris, Rabu 27 Juli 2022. Dengan dihadiri oleh Presiden klub PSG Al Khelaifi dan agen Paulo Busardo. Saat ini Skriniar dikabarkan juga sedang diincar Chelsea setelah mereka gagal mendapatkan bek Sevilla, Jules Koundé. Pesta penyambutan Paulo Dybala oleh AS Roma dilakukan secara kolosal. Selasa 26 Juli 2022 waktu setempat, sekitar 10.000 fans mengelulukan sang pemain layaknya seorang gladiator. Mengambil lokasi di Palazzo della Civiltà Italiana, La Jolla menyapa ribuan penggemar lewat presentasi mewah yang direncanakan klub dan sponsor. Melihat antusiasme ini, Dybala tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Dia mengaku tak sabar untuk tampil di hadapan para supporter Il Lupi di Stadion Olimpico. Raksasa Liga Italia, AC Milan makin percaya diri selepas tawaran untuk Charles de Ketelaere diterima oleh klub Brugge. Negosiasi antara Milan dengan klub Brugge dikabarkan mulai menemui titik terang usai dua direktur, Paolo Maldini dan Ricky Massara, tak menyerah untuk mendapatkan pemain tersebut. Koresponden Sky Italia Pepe Di Stefano menyebut bahwa posisi transfer ini sudah jelas bahwa klub Brugge dikabarkan bersedia menjual Charles de Ketelaere ke AC Milan. Tuan rumah Inggris melenggang ke final Piala Eropa Wanita 2022. Beth Mead, Lucy Bronze, Alicia Russo, dan Fran Kirby masing-masing mencetak gol ketika negara itu membantai Swedia 4-0 di Bramall Lane pada Selasa. Tim wanita Inggris akan menghadapi pemenang pertandingan Jerman melawan Prancis dalam semifinal lainnya. Final sendiri akan digelar di Wembley pada Minggu 31 Juli. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!